Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radianti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu anak dengan bermacam-macam perilaku antisosial. Adapun anggota kelompok 3 yakni Saudari Wina, Saudari Miranda, dan Saudari Sri Ismi Febriani. Kelompok kami akan membahas tentang dua perilaku, yakni perilaku antisosial dan perilaku temper tantrum. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perilaku antisosial. Pengertian perilaku antisosial. Perilaku antisosial merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial di masyarakat. Perilaku antisosial muncul sebagai akibat ketidakmampuan individu atau kelompok dalam menyesuaikan diri dan menganut norma yang ada di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perilaku antisosial. Perilaku antisosial tidak dapat muncul dengan sendirinya, namun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Fortin tahun 2003 berpendapat bahwa faktor risiko yang dihadapi oleh anak-anak dapat dikategorikan sebagai faktor pribadi atau personal risk factors, faktor keluarga, family risk factors, dan kemudian faktor yang berkaitan dengan sekolah atau school-related risk factors, dan faktor sosial atau social risk factors. Pendapat lain dikemukakan oleh Supraktiknya tahun 2012 yang berpendapat bahwa penyebab perilaku antisosial adalah frustasi karena keluarga tidak rukun, penolakan sosial, orang tua kurang memberi bimbingan, dan pengaruh teman. Jenis-jenis perilaku antisosial. Menurut Wilamiharja tahun 2012, terdapat beberapa jenis perilaku antisosial, yaitu perilaku terbuka atau overt dan perilaku tertutup atau covert. Pendapat lain tentang jenis perilaku antisosial adalah anak yang tidak patuh. Menurut Schaeffer dan Millman tahun 1981, ada 3 karakteristik anak antisosial, khususnya pada anak yang tidak patuh, yaitu 1. The passive resistant type, yaitu anak menjadi diam atau menghindari perintah dengan cepat pasif, mengikuti perintah tetapi dengan setengah hati. Yang kedua, the openly defiant type, yaitu anak secara langsung menolak perintah secara verbal. Kemudian yang ketiga, the spiteful type non-compliance, yaitu anak melakukan hal yang sebaliknya dari yang diperintahkan. Adapun pola-pola perilaku antisosial, yaitu yang pertama adalah negativisme, kedua agresi atau aggression, kemudian ketiga pertengkaran, keempat mengejek dan menggertak, kelima egosentrisme, keenam prasangka, dan yang ketujuh antagonisme jenis kelamin. Penanganan perilaku antisosial. Penanganan bisa berupa terapi perilaku atau psikoterapi, baik yang dilakukan secara individu maupun berkelompok. Orang-orang yang berada di sekitar penderita gangguan kepribadian antisosial sebaiknya juga turut memberi dukungan. Selain itu, cara penanganan perilaku antisosial dalam pembelajaran adalah dengan mengembangkan perilaku sosial anak melalui pembelajaran kooperatif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Rosen, Glennie, Dalton, Lennon, dan Bosick tahun 2010. Selain itu, cara penanganan perilaku antisosial dapat dilakukan melalui program ABC, Understanding Chronic Behavior Pattern, yaitu pemberian reward and punishment secara konsisten. Adapun Johnston tahun 2013 menjelaskan bahwa cara penanganan perilaku antisosial yang dipengaruhi oleh faktor keluarga adalah melalui pengadaan program parenting dan program pelatihan manajemen orang tua.
Kemudian kedua adalah perilaku temper tantrum. Pengertian anak yang temper tantrum. Psikologi Ridder Lansdowne tahun 1996 menyatakan bahwa temper tantrum merupakan suatu ekspresi kemarahan yang sangat kuat, yang lepas kontrol, yang disertai dengan perilaku-perilaku seperti menangis, menjerit, menghentakkan kaki dan tangan pada tanah, serta perilaku agresif, memukul, menendang. Perilaku temper tantrum sering dikatakan sebagai reaksi yang berlebihan dari seorang anak ketika keinginannya tidak dipenuhi. Jenis-jenis temper tantrum. Dalam kidssource.com disebutkan ada 3 jenis temper tantrum, yaitu sebagai berikut. 1. Manipulatif tantrum. Manipulatif tantrum terjadi ketika seorang anak tidak memperoleh apa yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, verbal frustration tantrum, yaitu tantrum jenis ini terjadi ketika anak tahu apa yang ia inginkan tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan keinginan. Pada kejadian ini, anak akan mengalami frustasi. Kemudian yang ketiga, temperamental tantrum. Temperamental tantrum terjadi ketika tingkat frustasi anak mencapai tahap yang sangat tinggi dan anak menjadi sangat tidak terkontrol, sangat emosional. Anak akan merasa sangat lelah dan sangat kecewa. Karakteristik anak yang temper tantrum. Berikut ini adalah karakteristik anak yang sering menunjukkan perilaku temper tantrum yang dijelaskan oleh Lansdowne dan Walcott pada tahun 1996. 1. Anak sering berada dalam kelelahan, tekanan, dan kecemasan yang tinggi. 2. Anak yang memiliki temperamen sulit dan sering stres. Ketiga, anak yang memiliki orang tua yang sangat sensitif, di mana orang tua mereka sendiri cenderung sering menunjukkan temper tantrum. Yang penting diingat ialah bahwa contoh yang ditunjukkan orang tua sangat besar pengaruhnya pada anak. Di bagian lain, mereka juga menambahkan bahwa anak-anak yang sering menunjukkan perilaku temper tantrum adalah anak-anak yang memperoleh apa yang mereka inginkan setelah menunjukkan perilaku tersebut. Hal ini dikarenakan mereka belajar bahwa temper tantrum adalah cara yang terbaik dan kemudian akan kembali mengulangi perilaku tersebut setiap kali mereka menginginkan sesuatu. Penanganan anak yang temper tantrum. Adapun beberapa penanganan anak yang temper tantrum menurut ahli. Yang pertama menurut Tasmin 2002, mengemukakan bahwa mencegah terjadinya tantrum dapat dilakukan dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan anak dan mengetahui secara pasti pada kondisi-kondisi seperti apa tantrum terjadi pada anak. Kedua, menurut Mah tahun 2008, menambahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah tantrum, yakni perlunya mengidentifikasi konsekuensi dari tantrum. Maksudnya bahwa orang tua perlu mengetahui adakah perilaku dari orang tua atau orang lain di sekitar anak yang justru mendorong dan memberi penguatan terhadap terjadinya tantrum. Kemudian yang ketiga, menurut Lawrence tahun 2010, juga memberikan pandangan tentang bagaimana mencegah terjadinya tantrum ketika anak melakukan perjalanan atau mengunjungi suatu tempat. Sebelum berangkat, penting sekali membangun kesepahaman dengan anak. Orang tua perlu menjelaskan apa yang akan dilakukan, di mana dan berapa lama kegiatan tersebut, lalu minta persetujuan anak. Adapun penanganan lain yang
anak temper tantrum adalah 1. Berusaha tenang. Tarik nafas dalam dan cobalah menenangkan diri menghadapi perilaku temper tantrum saat itu. Kedua, identifikasi temper tantrum anak. Identifikasi kembali apa yang dirasakan anak dengan bertanya atau mengatakan sesuatu kepada anak. Kemudian yang ketiga, buat anak menyatakan keinginannya. Bantu anak untuk menyatakan apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan anak, dengan harapan agar anak tahu bahwa orang tuanya memahami dan mengerti perasaan dan keinginannya. Kemudian yang keempat, berikan alternatif. Tawarkan beberapa alternatif lain, misalnya, sekarang ibu tidak menginginkan kamu beli es krim, tapi kamu bisa beli roti atau susu. Bagaimana? Kemudian yang terakhir adalah berikan cinta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.